Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasad bijahi zan nabiyyi asril alami wa ruhihi sholli alaihi sallimi ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi kaza alaihi waghfir lana waftah lana wa tufbina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal husu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, jamaah peserta pengajian malam Jumat, sekaligus yang pada saat ini kita bersamaan dengan mulainya mujadah ulang 40. Mujadah ulang artinya mujadahnya diulangi lagi. Jadi tidak cukup sekali aja. Orang kalau mujadah cuma sekali udah cakep. Tapi kalau mengharapkan macam-macam ya tidak ada artinya. Tapi jangan sampai putus asa. Andaikan fokus, biarpun membaca sekali aja itu luar biasa. Tapi akhirnya apakah cukup kalau hanya sekedar membaca sendiri? Sekali aja itu akan bisa dialami sendiri-sendiri. Oleh karena itu kalau masih banyak keinginannya, ya paling tidak ya harus sungguh-sungguh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri pengajian ini. Itu semuanya tentunya berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, marilah kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa yang keduanya, mari kita bersama-sama selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar jasa beliau. Tanpa kehadiran beliau, Allah itu ahad, Allah itu esa. Kalau Allah itu esa, ahad, di dalam sifatnya yang masih dalam bentuk ahad, kita tidak bisa mengenal sama sekali siapakah Allah itu. Nah kalau Allah sudah menurunkan daripada sifatnya yang ahad menjadi wahid, yang itu semuanya butuh pembelajaran. Baru kita nanti akan bisa mengenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahid, dari ahad ke wahid itu disampaikan oleh Allah. Semuanya pertama sekali adalah disampaikan kepada Rasulullah.
Dengan disampaikannya kepada Rasulullah, kita baru bisa mengenal kepada Allah. Dengan demikian betapa besar jasa beliau dalam kita bisa memahami itu. Yang itu semuanya masih membutuhkan pembelajaran yang luar biasa. Marilah kita selalu jangan sampai lupa untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita lalu besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ucapan ini adalah antara mutakallim dan yang diajak bicara, yang ngomong saya, yang diajak bicara ya Rasul itu. Jadi ini ucapan tidak melalui pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu contohnya Allahumma sholli alaihi, Allahumma ya Allah sholli, sampaikan sholawat dan salam alaihi, hi itu kepadanya, aku kepada Allah, baru kepada hi. Jadi kalau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, itu aku ucapan salam langsung kepada Rasulullah. Itu seolah-olah itu dekat sekali. Tapi ada kelemahannya juga. Nanti kalau sudah terlalu seolah-olah waduh paling bisa. Ya akhirnya itu semuanya dikerjakan tapi dengan pengertian yang benar. Kemudian tidak lupa lagi mari kita sampaikan salam takdim ikraman wa mahabbatan kepada para kekasih Allah. Mulai dari awalnya sampai sekarang ini sampai nanti yaumul qiyamah. Ila yaumil qiyamah atau hatta ila yaumil qiyamah artinya masuk. Nih yaumil qiyamah di sini, kalau hilang ke sini pas. Kalau hatta itu mendekati aja. Jadi belum masuk gitu kalau. Bedanya kalau ila dengan hatta gitu. Beli yang mana ya terserah aja lah. Mungkin yang masuk ya nggak ngerti-ngerti, yang hatta biarpun baru nempel tapi sudah berhasil itu banyak sekali. Nah mudah-mudahan para kekasih Allah yang saya sampaikan tadi mulai dari zaman awal sampai zaman akhir, terutama husada zaman wa wanihi wa sairi auliyaillah dan Rasulullah memberikan jangkungan doa restunya sehingga akhirnya kita mungkin dengan fokus. Kalau sudah fokus itu saya mengucapkan bukan hanya mulut saya, tapi diikuti dengan hati saya. Terus ada suatu kesadaran di sono, saya itu melihat bahwa saya mengucapkan, jadi ada seolah-olah ada yang ketiga. Kalau saya mengucapkan cuma dengan mulut saya ya tidak ada maknanya itu. Kalau saya mengucapkan dengan kesadaran hati saya, itu mungkin bisa lupa atau mungkin bisa fokus. Nah mudah-mudahan aja kita bisa fokus. Akhirnya kita contoh, saya mengamalkan Muhammadiyah semenjak tahun 63 sampai sekarang sudah hampir 60 tahun kira-kira. Tapi ternyata mungkin karena tidak fokus jadinya akhirnya karatan, tidak bisa nyampe. Tapi ada beberapa bapak yang baru mengamalkan 15 hari, begitu baca Allahumma ya wahid ya langsung nangis karena apa? Hatinya yang berbicara gitu. Nah alangkah indahnya yang kayak gitu itu jangan seperti saya hanya sekedar ngomong mulutnya doang. Nah
Ini nanti akan kita bicarakan di dalam masalah pembelajaran kitab Al-Hikam pada malam hari ini. Ya, mari kita sekarang meneruskan pembelajaran kitab Al-Hikam yang minggu kemarin telah kita baca, tetapi baru separuh. Yang kesimpulannya itu, orang itu mau mendekatkan diri kepada Allah, ada caranya. Salikin muridin itu mulai belajar, kayak kita, kayak saya itu belajar dengan segala macam cara. Nah, karena kita mempelajari itu akhirnya kan banyak kesulitannya banyak sekali. Kadang-kadang kita itu belajar saking sok-soknya, akhirnya itu kita keterusan, kebablasan. Saking fokusnya atau saking lupanya itu akhirnya tidak ada setan, tidak ada. Nah, setan itu apa sih? Itu bagaimana kok tidak ada? Repot kita kalau tidak ada itu. Ya nafsu kita itu setan itu. Nah, kalau kita belajar dengan cara itu akhirnya kita nanti apapun segala yang kita kerjakan ya udah koyo-koyo itu dari sana. Wahyu dari sana. Wahyu dari sana, disuruh ini kerjakan. Nah, itu Allah itu selalu memberikan peringatan. Jangan sampai kemudian kita dikasih tahu wahyunya begini, ternyata itu indikasinya berlawanan dengan syariat. Jangan sembarangan. Itu Allah selalu memberitahukan adanya rambu-rambu. Nah, kalau kita dulu tidak ingat kepada itu, akhirnya kan bablas saja, itu tendang apa segala macamnya itu. Mungkin kalau dia menempati kedudukan yang sudah di sono ya gila. Artinya kalau mengerjakan sesuatu itu sudah tidak terasa. Kita nyupit tidak terasa sakit. Kita menyium orang sama saja dengan menyium kambing. Nah, kalau menyium orang kan ada rasanya. Kalau menyium kambing, nah kalau masih berbeda itu namanya apa itu? Kalau orang sudah ke sana itu tidak ada bedanya. Nyium kepada ini mic ini atau nyium kepada siapapun, ya sama rasanya. Bukan kemudian timbul nafsu. Nah, kalau masih timbul nafsu itu namanya belum gila. Orang gila kalau masih bisa merasakan enak, dinamakan gila enggak? Contoh yang agak Suparno. Contohnya Suparno ya. Suparno itu apa? Yang porno gitu loh. Contohnya yang agak porno gitu. Mendekati kepada porno. Kalau kita katakanlah berbuat sesuatu, kemudian waktu kita mengerjakan itu sudah tidak ada rasa, kita sudah tidak merasakan melakukan pekerjaan tadi, lepas tidak ada rasa sama sekali, mungkin itu benar. Tetapi kalau kemudian orang gila, ngakunya gila, tapi waktu esek-esek, aduh enaknya, bisa merasakan enaknya gitu loh. Itu ya belum gila, itu namanya masih belum beres itu. Teman-teman kita banyak yang kayak begitu itu. Ya kemungkinan saya sendiri juga begitu. Tapi Allah selalu memperingatkan. Nah, kita itu diperingatkan kadang-kadang nggak mau mendengar peringatan itu, padahal itu selalu diperingatkan. Nah, kalau diperingatkan terus kemudian mendengar peringatan, ini mengapa kok tidak dengar? Ya maaf ya, orang belajar itu kan macam-macam. Kalau sudah mencapai pada pembelajarannya, tentu akan mendengarkan itu, akan mengerti dia. Tapi kalau belum sampai, biarpun ada suara, hilang. Kenapa? Nafsu. Itu nafsunya yang bicara.
Nah makanya jangan sampai kita ke sono. Nah ini adalah perjalanan manusia untuk menuju usul ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang singkatnya dibagi dua, yaitu salikin dan majzubin, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Kalau salikin itu ya kita ini belajar mulai daripada kenal nama-nama Allah, melihat barang, melihat benda, melihat segala macam yang ada, itu langsung muncul pemikiran kita. Waktu kita melihat barang itu yang kita pikir apa? Apa hanya sekedar cuman barang itu saja? Artinya tidak ada kaitannya dengan yang sono gitu. Kalau kita melihat kursi, pikiran kita yang ada ya hanya kursi saja, itu namanya belum apa-apa, ya itu cuma sekedar melihat aja. Nah orang salik itu disuruh belajar, kalau melihat sesuatu itu hatinya itu harus ingat kepada nama-nama Allah, kan Maha Kuasa. Segala macam bekas yang ada di alam semesta itu adalah hasil perbuatan Allah. Jadi kita ngeliatin kuda, kita ngeliatin kambing, kita ngeliatin mobil, itu yang kita lihat bukan hanya sekedar kuda atau kambing atau mobil. Kita kalau lihat kuda senang, hanya senang saja melihat mobil, mobilnya Alphard, girang, hanya lihat girangnya saja, tidak mikir apakah itu bisa muncul dengan sendirinya atau bagaimana, itu tidak ada pikirannya. Yang dipikirkan ya hanya kesenangannya aja. Nah salikin tidak seperti itu, belajar mengenal, dia waktu melihat sesuatu itu akan terbayang nama-nama Allah. Nama-nama Allah apa banyak sekali. Yang berperan dalam hal ini adalah Qadir, Murid, dan Alim. Qadiron, Muridan, dan Aliman. Allah itu Qadir, kuasa. Muridan, Allah itu adalah mengendaki. Dan Aliman, Allah itu adalah maha mengetahui. 3 macam sifat itu luar biasa. Allah mengucapkan Quran itu kapan? Zaman azali. Pada zaman qadim ya, bukan azali. Kalau azali bisa juga azali, bisa juga qadim. Nah bedanya kalau azali itu waktu Allah mengucapkan barangnya belum ada. Itu termasuk dalam pengetahuan Allah. Biarpun barangnya belum ada, tapi Allah sudah tahu nanti muncul tahun 2022 ini. Contoh cerita, mungkin saya sakti kali-kali saja ketemu dengan orang, batu di muka rumah kamu itu gede ya, gede. Nah kalau kamu sakti memang coba itu batu itu belah, nanti supaya muncul dari dalamnya pohonnya satu mengarah ke barat sampai ke ufuk sono, tidak terbatas. Barat ya barat sono, di mana batasnya? Tidak ada batasnya. Terus yang satu muncul ke arah timur. Nah saya bisa menciptakan. Itu waktu dulu Allah mengatakan, itu sudah dikatakan oleh Allah zaman azali dulu, sebelum batu itu dicipta, sebelum batu itu menjadi apa, tumbuh, ada tumbuhannya, itu kan belum ada apa-apanya. Tapi sudah tahu tahun 2022 bakal terjadi. Ibnu Umar ditantang orang untuk menciptakan batu yang kayak begitu. Itu sudah terjadi zaman azali sono. Nah itu karena apa? Allah Maha Kuasa, Maha Murid, dan Maha Alim. Jadi tahu persis kayak gitu itu. Nah orang kalau hanya sekedar sekedar mengetahui aja ya enggak tahu ya nanti bahwa semacam itu adalah kejadian-kejadian luar biasa. Nah kalau orang-orang salikin itu mikirnya apa? Melihat kejadian itu kok
bisa begitu? Tentu ada yang menciptakan. Nah, itu pengenalan pertama bagi salikin. Terus naik, setelah tahu namanya, dia diajak untuk mengenal kepada sifat Allah. Allah itu maha hebat, maha pandai, maha menghendaki, maha pinter. Maha pinter, itu kata-kata pinter itu kan suatu sifat. Nah, apakah hubungannya dengan alam semesta ini? Nah, ini kalau salikin itu belajar, ya gitu itu belajarnya. Nah, mungkin saking hebatnya belajarnya, saking keyakinannya yang mantap banget, tapi karena pembelajarannya itu tidak seimbang, jadi memahami sifat Allah itu ada yang bocor, ada yang tidak pas gitu. Nah, pada waktu kita mau belajar menghadap Allah itu, pertama dikenalkan namanya, kedua sifatnya, terus akhirnya contoh Pak Khalil itu orang yang pandai. Pandai itu kan sifat ya. Sifat pandai itu berdiri sendiri, terlepas dari badan Pak Khalil atau nempel pada Pak Khalil. Karena sifat tidak mungkin berdiri sendiri, dia mesti menempel. Kalau tidak nempel, Pak Khalil namanya apa? Bukan pandai, karena ada sifat pinter. Nah, kesifatan pinter ini jadilah saya atau Pak Khalil tadi orang yang pinter. Pinter itu namanya sifat. Sifat itu mesti menempel pada zat. Nah, setelah memikirkan kepada sifat Allah itu, diangkat terus masuk kepada zat Allah. Ini perjalanan salik. Yang itu contoh di Wahidiyah. Di Wahidiyah ini kita mohon maaf, banyak yang mengeluh, tapi banyak juga yang alhamdulillah. Yang mengeluh apa? Sudah belajar kok tidak bisa apa-apa, kok banyak sekali penyakitnya. Nah, itu jadi inginnya apa? Segala macam menjadi keinginan. Kalau mau usul kepada Allah bukan begitu itu caranya. Itu semuanya ada memang, tapi tidak kemudian menjadikan saya sedih. Nanti kalau saya kemudian ada penyakit menjadi sedih, lupa kepada Allah. Jadi makanya akhirnya waktu ngamalkan Wahidiyah mujahadah, ya jangan mikirin kayak gitu-gitu itu. Hilangin semuanya. Nah, bisa enggak? Nah, kalau mulai bisa, itu namanya kita mulai masuk itu. Terus nanti masuk kepada zat Allah, itu tingkat yang tertinggi. Jadi nama, sifat, dan zat. Kalau ada jalan yang lain yang diberikan oleh Allah, namanya dengan jazbu. Al-jazbu itu ditarik. Kita itu nggak ngerti apa-apa, karena ditarik langsung tahu. Begitu tahu, waduh, terjebak. Saking hebatnya. Karena apa? Karena Allah narik itu, kita itu dikenalkan, ini loh gua, ini loh gua, pahamin. Kalau tadi kan kita belajar dari bawah, jadi gampang. Tapi kalau kemudian ditarik terus ditunjukkan zat Allah yang sedemikian hebatnya itu, kita jadinya apa? Ya bingung, nggak ngerti apa-apa. Di situ gila. Nah, kalau sudah gila, akalnya hilang ya. Nah, waktu orang akalnya hilang itu, nah ini yang kadang-kadang kebablasan itu, karena akalnya hilang, berbuat zina pun tidak apa-apa. Betulnya ya begitu tuh sepertinya, tapi tidak kemudian dengan rasa nafsu. Kalau sudah hilang benar-benar, nafsu itu tidak berperan lagi. Tapi kalau masih merasakan aduh enaknya, loh itu namanya ya tidak benar. Nah, ini namanya jazab. Nah, kalau orang jazab, pertama sekali ditunjukkan oleh Allah adalah kemahadahsyatan zatnya. Jadi kalau orang salik, pertama sekali ditunjukkan perbuatan Allah di dunia yang sekian banyaknya itu. Kita melihat apapun, bukannya sekedar melihat saja, tapi akan muncul.
kaitannya dengan nama Allah. Kalau kita melihat apapun di dunia, melihat barang tapi hanya sekedar melihat, itu namanya ya belum, baru melihat doang gitu. Bukan yang bertujuan mencari untuk usul kepada Allah. Nah, tadi orang jazab langsung ditarik blang gitu. Ya karena saking hebatnya akhirnya gila dia. Nah, kalau orang gila itu sudah enggak ada apa-apa. Masalahnya apa? Akalnya hilang. Sementara yang dipakai untuk pedoman, kita dinamai boleh dihukum atau tidak dihukumi itu berdasarkan keberadaan akal kita. Kalau akal kita hilang ya enggak bisa dikasih hukum, enggak bisa dikenai hukum. Nah, akhirnya zina halal gitu. Itu kalau sudah kayak begitu itu kacau itu nanti. Deteksinya lihatin saja, perhatikan aja dia itu masih mengatakan aduh enaknya atau tidak. Kalau masih aduh enaknya koyo apapun ya itu bukan. Kalau sudah benar-benar gila nggak bisa merasakan. Karena apa? Kedahsyatan Allah itu nggak terpikirkan. Kita nggak bisa mengatakan rasa atau apapun, nggak ada gitu. Nah, itu orang jazab. Jadi yu'til hikmata mayyasa wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu akan memberikan hikmah kepada siapapun, tentu orang yang dipilih. Jadi siapapun itu bukan hanya sembarangan. Kok kemudian dikasih hikmah, itu tentu orang pilihan Allah. Contoh Rasul, itu pilihan bukan? Orang Rasul itu pilihan. Orang perang Badar 300 lawan 1000. Bagaimana mungkin bisa menang? Tentu yang ada pikirannya adalah kalah. Tapi karena dipilih, Rasul dilindungi, benar-benar dilindungi, jangan sampai mati. Kalau mati ya pilihannya bubar, tidak ada sampai sekarang. Itu namanya orang pilihan. Jadi kita itu dipilih oleh Allah tidak. Alhamdulillah kalau Anda pilihan, Anda tentu akan terjaga dari segala macam yang mengganggu diri Anda, sehingga Anda, keberadaan Anda, eksistensi Anda itu tetap. Tapi jangan kemudian nih gua hebat loh. Yang jadikan salahnya ini gua hebat itu, bahwa sebenarnya dia dilindungi, tapi karena dia tidak merasakan, karena saking salahnya pemikiran. Jadi dia menganggap kehebatan itu kepunyaannya sendiri. Akhirnya salah tafsir, itu nanti salah pemakaian. Nah, ini kalau kita sudah dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan itu, semua rasul, semua nabi, semua rasul itu adalah pilihan. Makanya apa? Ya tidak mati. Pada waktu dipilih menjadi rasulnya ya tidak mati. Karena apa? Memang dijaga benar-benar, karena dia dikasih tugas oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau sampai suatu ketika rasulnya mati, tahu-tahu di tengah perjalanannya mati, program tidak akan sampai kepada umatnya. Jadi kalau orang pilihan, jangan takut mati kalau memang sudah dipilih. Cuman masalahnya aku ini dipilih atau tidak. Akhirnya apa? Takut itu. Mungkin pilihan, tapi karena kita nggak tahu kalau dipilih, takut, nggak berani. Ada pertanyaan dikit aja udah udah komen, udah nggak bisa apa-apa. Nah, kalau orang pilihan, apapun itu dia akan selalu mungkin nanti timbul pemikiran-pemikiran. Nah, yang kayak ini memang namanya orang pilihan. Nah, waktu seperti itu suatu ketika mungkin terjadi. Nah, sekarang mulai saya baca ini. Fani hayatus salikin, nanti itu ya, wasalikuna ala aksi hadza. Kalau orang salik itu adalah kebalikan daripada masduk. Kalau salik belajar dari bawah, satu persatu niat, naik tangga, naik tangga, naik tangga. Kalau masduk langsung ditarik, ditunjukkan kehebatan Allah. Ini dia nanti itu akan diberikan. Setelah ditunjukkan kedahsyatan Allah, akan diturunkan mengerti kepada sifatnya.
Jadi tidak kemudian gila melulu, enggak, nanti akan sadar. Tapi sadarnya enggak seperti salik. Kalau salik itu dengan segala macam usaha sehingga akhirnya dia tahu persis. Nah kalau orang mazhab dari yang dahsyatnya tadi diturunkan kadarnya, tapi itu luar biasa cepatnya sehingga akhirnya waktu keadaan dia turunkan itu ya seolah-olah yang dianggap adalah zatnya Allah aja, padahal sudah diturunkan pada sifatnya. Tapi kalau orang saleh untuk naik kepada zat itu pembelajarannya ya luar biasa ya. Ibaratnya kita mengamal wakidiyah kok baru ngamalin sekali nih, mohon maaf kalau wakidiyah baru ngamalin, bacalah lembaran cukup. Tapi kalau wakidiyah sudah 40 tahun baca 1000 kali, itu sesat. Itu wakidiyah kan tidak ada bacaan 1000 kali, Fatihahnya 313, sesat itu. Fatihahnya kan cuma 7 kali. Anda kalau baru belajar 7 kali cukup. Tapi kalau Anda sudah 40 tahun di wakidiyah kok 313 dikatakan sesat, Anda mau naik atau cukup di zaman kanak-kanak? Nah itu harus disadari. Jadi kita jangan cepet-cepet mengklaim. Kalau mampu ya silahkan, kalau nggak mampu ya di sini aja lah, saya cukup ini aja. Ada berita macam-macam kayak gitu tuh. Akhirnya apa, saking nggak ngertinya sesat wakidiyah. Padahal ya tadi saya contohkan, kalau saya sudah belajar katakanlah sudah khatam 40-an 7 kali gitu kan, nggak bisa hanya sekedar baca lembaran aja. Saya pernah ke Jogja, ada pengamal di Jogja, hebat orangnya. Sebelum di wakidiyah dia udah saudaranya atau teman baiknya Sunan Kalijogo. Jadi sebelum di wakidiyah dia sudah teman baiknya Sunan Kalijogo, diajarin macam-macam oleh Sunan Kalijogo. Terus begitu masuk wakidiyah, pembelajaran dari Sunan Kalijogo kok cuman sekedar itu bro. Jadi jauh yang diajarkan Sunan Kalijogo ini setelah masuk di wakidiyah dikasihkan pembukaan yang luar biasa. Nah, akhirnya dia saking keberatannya kalau gitu tuh, Anda kalau mujahadah malam berapa jam? Tanya gitu. Nah, pernah enggak mujahadah malam? Baca 100 kali sudah pegel pinggang saya. Ini kelas kamu, nggak apa-apa, baca aja 100 kali cukup untuk kamu. Tapi dapat kamu yaitu, tidak akan dapat yang macam-macam. Nah kalau Anda sudah belajar malam 4 jam, minimal 4 jam, bagaimana ngaturnya kalau 4 jam? Ya kita tidur bagaimana gitu. Nah orang kalau sudah hebat, orang-orang sudah kelasnya itu sudah mulai tinggi, ini baca 100.000 kali. Nah, kalau belum ya, sesat itu, wakidiyah sesat itu. Karena apa? Karena belum sampai pikirannya. Tapi kalau sudah sekian lama, contoh saya, andaikan saya, kok saya dibilangin 100.000, saya nggak mikir, tapi mampu atau tidak, yang penting saya kerjakan. Maksudnya sudah mampu atau tidak jangan dipikir. Nah kalau sudah dikerjakan ya mudah-mudahan bisa. Kalau kemudian mikir-mikir mampu atau enggak, ya udah enggak bisa Anda. Ya makanya sekarang kalau dikasih tahu aurat 17, aurat 3 aurat itu dengan amalan sekian itu bagaimana nanya? Kalau mujahadah malam berapa jam kamu? Gitu. Nah itu bagi dia ya, bagi dia pas itu. Tapi kalau bagi saya masih jauh, saya nggak kuat gitu. Ya kelas saya ya kelas gini ini gitu. Tapi saya tidak mengatakan sesat. Jadi ya kita tidak usah ngeklaim. Klaim waduh sesat itu tidak perlu. Harus kita pelajari bahwa kemampuan kita hanya seperti itu. Ya saya ulangi lagi. Fani hayatus salikin, permulaan orang salik, wahia suhudul zati almu qaddasati wal kasfu an kamaliha. Orang salik itu
suhudu zat al-muqaddasah. Nihayatus salik, ya keliru saya. Nihayatus salik, akhir orang belajar tambah satu, terus nanti akhirnya 1 miliar kali 1 miliar berapa? Ayo, berapa? Ya repot kan ya. Tapi gampangannya ya, kalau pinter 1 miliar nolnya 6, nolnya 9 ya. Terus kali 1 miliar nolnya 9 berapa? Jadi nolnya 18. 1 miliar nolnya 9 kalikan 1 miliar nolnya jadi 18. Hitung aja 18 nolnya. Kalau 0,12 namanya 1 triliun. Nolnya 18, nolnya 12 namanya 1 triliun. Kalau nolnya 18, 1000 triliun. Kalau nolnya 18 berapa itu? Nah, kalau pinter langsung aja bisa, karena udah tahu cara-caranya. Tapi kalau yang enggak kan ngitung, dihitung gitu sampai enggak ketemu, saking sulitnya ngitung gitu. Nah ini kan beda ya, kelasnya kelas beda. Jangan cepet-cepet mengklaim yang tidak-tidak gitu. Mudah-mudahan aja kita bisa menerima kenyataan itu semuanya. Fani hayatus salikin wahya suhudu zati al-muqaddasati wa kasfu an kamaliha. Yang terakhir fani hayatus salikin, dari belajar dari bawah terus ke atas, yang terakhir ini nihayah. Kalau ini bidayah, kalau di sini namanya nihayah. Kalau nihayatus salikin apa? Nihayatus salikin, kalau bidayatus salikin belajar mengenali nama-nama Allah, sifat Allah, zat Allah. Nah, nihayahnya apa? Akhirnya yang terakhir itu apa? Fani hayatus salikin adalah bidayatul majdzubin. Nah ini kemarin tadi kan saya gambarkan, kalau salik itu dari atas ke bawah, yang di atas itu namanya puncaknya salikin apa? Puncaknya salikin yaitu zat Allah. Kalau zat Allah bagi majdzubin apa? Majdzubin begitu disarik dikasih tahu zat. Jadi melangkah pertama langsung kepada zat. Tapi kalau salik belajar dulu sampai repot, sampai setengah mati, mungkin semaput, pingsan segala macam, baru nyampe nihayah. Itu akhir. Nah, nihayatus salikin adalah bidayatul majdzubin. Majdzubin bagaimana? Begitu langsung dikasih tahu kesempurnaan zat Allah. Jadi nihayatus salikin adalah bidayatul majdzubin. Nihayatus salikin naik ke atas, di atas ini itu nihayah, namanya bagi salik. Tapi kalau bagi majdzub, ini adalah mula-mula pertama sekali ditarik dikasih tahu itu. Nah ini kan berlawanan. Kalau fani hayatul majdzubin, akhir daripada orang majdzub apa? Orang majdzub dari atas diturunkan zat, terus sifat, terus asma, terus asar. Nah kalau nihayatul majdzubin apa? Ya yang rendah ini. Nah ini, tapi ini berbeda dengan salik. Kalau bidayatul majdzubin itu dia tidak ngerti apa-apa, tahu-tahu aja. Tapi diturunkan nanti kalau Allah menghendaki kesempurnaan, dia akan dikasihkan pemahaman sehingga akhirnya majdzubnya, jazabnya itu tidak teratur gitu. Nah itu loh kalau bisa yang kita cari. Kalau tidak bisa, kalau memang tidak dipilih tidak bisa. Tapi akhirnya kita mulai daripada salik, dari belajar dari bawah, bacalah lembaran sekali sehari. Cakep, baca, Bapak membaca sehari sekali itu sudah hebat, luar biasa. Daripada tidak baca, udah dikasih 2 tahun, dikasih dilaci aja, tidak dibaca-baca. Lah ya kan ya, bagaimana itu? Padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa, tapi tidak dikerjakan itu. Jadi membaca sekalipun kita tidak perlu kecewa, harus sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguhan, biarpun baru membaca sekali, ya seperti orang-orang yang ada kita alami, kita lihat kok
baru baca sekali, mujahadah 40 hari sekali, kok sudah tahu macam-macam ya. Itu hebat itu. Baru pertama aja sudah dikasih tahu segala macamnya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa begitu. Tapi suatu ketika waktu Salik naik ke atas, terus Masjub turun ke bawah. Di tengah perjalanan kan ketemu apa? Si Salik itu waktu diberitahu tentang sifat, ataupun Masjub diturunkan, dia mengetahui tentang sifat Allah. Ini pengetahuannya tentang sifat. Kalau pada Masjub dia merasakan karena dari zat turunkan menjadi sifat, itu tahunnya luar biasa cepat. Tapi kalau Salik itu mengerti betul bagaimana caranya dia mencapai sifat tempat atau mencapai makom tadi. Oleh karena itu Salik itu sebenarnya karena mempelajari dari awal dibandingkan dengan Masjub. Biarpun Masjub itu luar biasa hebatnya, kalau sekedar Masjub tapi tidak tahu. Orang yang gila itu hanya yang diingat dirinya sendiri, tidak akan mengingat orang lain. Nah, kalau orang Salik itu akan memikir segala macamnya yang berhubungan dengan perjalanannya. Jadi orang Salik itu akan mempelajari hal-hal lain. Nah, kalau andaikan jadi guru yang baik mana? Masjub atau Salik? Yang Salik. Karena apa? Dia belajar dari bawah, ngerti semua perjalanannya. Terus Masjub kan sulit ya, memberikan penjelasan itu sulit itu. Jadi akhirnya biarpun luar biasa makomnya, tapi kalau dijadikan guru tidak boleh dia. Karena apa? Dia nanti akan ngajar orang tidak karu-karuan sesuai dengan pemikirannya itu. Nah, ini kadang-kadang yang menjadikan kesulitan kita. Kita punya teman seolah-olah itu, waduh, yang luar biasa. Terus akhirnya dia memberikan fatwanya apa? Ya kurang ajar loh itu nanti. Kenapa? Yang dialami itu yang serba hebat. Jadi kasih tahu ya orang kepada pengalaman dia yang serba hebat itu. Jadi akhirnya bukan yang menerima itu bengong. Kok gitu? Wah, contohnya apa? Minum arak haram, halal gitu. Ya kan repot ya. Kalau untuk dia mungkin di situ, kenapa? Karena mungkin makomnya mungkin, tetapi Allah akan memberitahukan. Kalau benar-benar tentu dia akan bisa mengendalikan dirinya. Nah, itulah daripada kesimpulan apa yang ada di sini. Nah, Allah kalau menghendaki suatu ketika antara Masjub dan Salik suatu ketika akan bertemu pada tempat-tempat pendakian yang tertentu atau pada tempat-tempat penurunan yang tertentu. Dari Masjub zat Allah diturunkan menjadi sifat, yang Salik daripada asar dinaikkan menjadi sifat. Ini suatu ketika akan bertemu di situ. Tetapi pertemuan itu biarpun sama-sama di dalam hal sifatnya, kalau Salik berat sekali karena apa? Belajarnya itu. Tapi kalau Masjub dia itu koyak ya bagaimana ya, ngerti gitu loh. Jadi akhirnya bagi Masjub yang benar itu akan bisa menjelaskan dengan baik, tetapi caranya tidak bisa dibayangkan dengan memakai cara Salik. Nah, inilah cara seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan keadaan macam itu, orang yang Masjub kemudian dia ngerti, itu tidak setiap Masjub dikasih pengertian. Kadang-kadang orang jazab itu ya dibiarkan oleh Allah, jazab melulu, gila melulu, sampai mati pun tetap gila. Orang mengatakan gila, tapi itulah pilihan Allah. Suatu ketika tentu akan diambil oleh Allah. Makanya pernah terjadi cerita macam-macam. Ada orang jazab gitu, karena saking gilanya, orang kamu nggak bisa menerima, waktu meninggal buang di tong sampah gitu. Ya, emang orang gila, waktu meninggal dibuang di tong sampah. Akhirnya ada seseorang yang dikasih tahu, tolong dong, nah, orang yang dibuang di sampah itu adalah pilihanku, tolong dimandiin. Akhirnya dia ngerti bahwa orang yang gila yang dibuang ke sampah itu ternyata pilihan Allah, bukan karena memang gila. Cuman kita melihatnya ya gila. Nah, itu kondisi gila yang semacam itu oleh Allah belum diberikan kesempurnaan. Jadi masih belum bisa dijadikan guru. Tapi dia tentu
karena dipilih Allah ya tentu akan diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau orang salik, salik pun juga ada kekurangannya. Orang salik belajar dari bawah, waktu sampai kepada pengenalan sifat itu kan sulit banget mengenalnya itu. Kalau baru mujadah seminggu sekali, sehari baca sekali ya tidak akan kenal sono. Nah, kalau mau mengenal kepada itu, dari mengenal asar, bekas-bekas yang ada di dunia ini, terus mengenal nama Allah, terus naik mengenal sifat Allah. Nah, pengenalan untuk mengenal nama Allah dan sifat Allah itu adalah suatu hal yang sangat membutuhkan perhatian yang luar biasa. Tetapi waktu mencapai sifat tersebut, ini yang dicapai oleh salik dan ini yang dicapai oleh masduk. Kalau masduk itu nurun, nggak begitu terasa berat, tapi kalau yang salik itu wah luar biasa. Tetapi kalau andaikan semua sama-sama sempurnanya, kalau sempurnanya orang salik yang sudah sampai kepada usul, nah itu kalau jadi guru mursyid kira-kira gitu, jadi guru mursyid. Nah, orang masdzub pun kalau dia diturunkan oleh Allah sehingga akhirnya mengetahui dengan kebenaran yang sesungguhnya, orang masdzub begitu bisa dianggap sebagai guru mursyid. Tetapi tidak semuanya orang-orang yang masdzub itu bisa menduduki kepada makom-makom tersebut. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengetahui. Yang dicontohkan dalam kitab ini adalah Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi itu langsung diambil jazab gila, terus diturunkan. Enggak terus sehari dua hari lo turunnya, mungkin setahun, mungkin berapa itu. Jadi enggak bukan balik tangan gitu, bukan. Mesti melalui proses. Nah, tetapi kalau memangnya itu disempurnakan oleh Allah, dia akan mencapai pada waktu pengenalan asar bekas-bekas yang ada di dunia tidak keliru, jadi akan teratur begitu. Nah, mudah-mudahan inilah gambaran yang bisa saya berikan sesuai dengan pembelajaran kitab ini. Jadi antara orang jazab dan orang salik, kalau mereka salik yang benar, orang salik mesti dengan keparahan, kesulitan dan keluar biasaan yang dialami. Jadi kalau kemudian kok tidak merasa sulit diwakil dia, mohon maaf, diwakil dia baru ngamalin 40 hari, aduh aku kok sakit tadi tidak sembuh-sembuh ya, mintanya sembuh, baru ngamal kan 40 hari, kok minta begitu itu loh, kebangetan loh. Boleh minta, boleh, dan dikasih ya dikasih, tapi kok saya minta itu loh. Gacuan kamu apa? Baru 40 hari kok sudah berani ngomong begitu. Jadi jangan loh, kalau di tempat mujadah di tempat saya, kalau di tempat-tempat lain ramai. Kalau di tempat saya kok enggak, yang datang hanya 2 orang, 3 orang. Ini gimana ya? Apakah orang-orang itu enggak ada yang senang sama saya? Mikirnya begitu kan? Kalau di tempat-tempat lain ya ramai. Waktu giliran di rumah dia, waduh, diingat-ingat yang datang cuma 2 orang, 3 orang. Lalu mikirnya apa? Wah, orang-orang tidak senang sama saya. Kok masih mikir begitu? Ya itu kamu dalam di situ. Ampas. Bukan kemudian kalau mestinya itu banyak orang atau tidak banyak orang, hati ini bersih. Dikasih orang yang datang banyak, alhamdulillah. Dikasih orangnya datang 2 orang, tidak mengeluh, tidak mengatakan kok tidak ada yang datang, tidak ada, itu sama gitu. Jadinya ya kita belajar apa memahami, itu adalah semuanya ketentuan Allah. Kalau kita itu kemudian bisa memahami, mudah-mudahan nanti kita akan mencapai usul. Nah, pada waktu usul itu apa? Usul, kalau sudah usul itu orang-orang tuh nol, yang tidak punya keinginan, tidak punya tuntutan, tidak punya keinginan, tidak punya tuntutan. Jadi ingin gini, ingin dihargai, tidak ada. Terus bagianku dapat apa? Mestinya dapat duit 10 triliun kan? Iya, itu tuntutan dari duit. Itu tidak ada itu. Artinya akhirnya bagaimana? Ya berjalan aja. Tetapi kalau orang sudah bisa begitu, Anda jangan menganggap remeh. Tahu-tahu nanti semuanya yang dipegang jadi emas gitu. Bukan kemudian kayak pikiran kita, karena apa? Itu sudah bukan kita lagi.
karena sudah kehendak sono. Nah mudah-mudahan waktu kita mujahadah itu mulai belajar. Kalau mujahadah pertama sekali punya permintaan boleh, dan memang maunya mujahadah karena ada permintaan. Kalau ada keinginan nggak mau mujahadah, keinginannya apa? Lalu saya ketabrak mobil, terus kaki saya patah, terus akhirnya kondisinya tidak membaik, akhirnya mentok ke dokter manapun tidak bisa diobati, akhirnya mujahadah yuk mujahadah. Nah ini mau mujahadah ya karena kakinya patah tadi gitu, itu boleh, tapi jangan terus setelah ngerjakan itu kok begini aja, tidak ada perubahan, jangan ya terus kerjakan aja lah gitu. Nanti suatu ketika Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak Anda perkirakan. Nah, pada waktu mencapai tingkatan tersebut, itulah yang orang yang sudah usul, paling tidak usul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wakidiyah itu sebetulnya apa? Adalah usul ilallah wa Rasulihi. Jadi itu tadi yang diminta oleh wakidiyah, bukan mengobati, bukan kekayaan, bukan punya jabatan, bukan. Tapi andaikan Anda minta jabatan boleh-boleh aja, tidak masalah. Tapi jangan terus dipakai pikiran. Begitu saya mujahadah karena saya pengen pangkat, kalau kemudian mujahadah pangkatnya tidak turun-turun, oh gila ini wakidiyah loh. Kan salah jadinya. Tidak perlu mikir kayak gitu, tidak perlu. Andaikan tidak dikasih pun alhamdulillah lah gitu loh. Tapi permintaan itu boleh-boleh aja. Cuman waktu kita belajar menghilangkan hal-hal yang tidak pada tempatnya itu. Nah ini loh, kalau Anda memahami wakidiyah seperti itu, tentu damai di bumi ini, damai. Karena apa? Tidak ada tuntutan-tuntutan itu. Nah untuk itu Anda dibanting-banting gitu loh, dibanting-banting bisa nerima enggak? Allah itu kalau mau menampakkan dirinya atau membuka dirinya, membuka hijabnya, itu untuk orang yang dibanting-banting, orang yang dikasih ilmu oleh Allah itu tidak kemudian langsung bisa aja, tentu dibanting-banting, tidak karu-karuan rasanya. Tapi kalau dia mampu, tidak terus kemudian menyesal atau segala macam itu, dia tetap sabar terus bekerja terus. Nah orang yang begitu itu nanti suatu ketika menjadi kosong. Kalau sudah menjadi kosong, nah itu harapannya mau usul ilallah wa Rasulih. Tapi saya tidak mengatakan harus begitu loh ya. Nah kalau Anda menginginkan, coba kerjakanlah dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan hal yang macam-macam. Tetapi karena Anda sebagai manusia ya harus kerja. Jangan kemudian kalau inginnya jadi orang yang sono tidak mau kerja, ya repot ya. Nanti kalau udah punya istri, istrinya dikasih makan apa? Harus kerja gitu, supaya orang kerja itu nanti kalau yang dia dinaikkan tingkatnya dari kelas pekerja, Allah itu maha dahsyat. Allah itu bisa merubah pekerja yang sungguh-sungguh, pekerjaannya itu hanya memiliki kerjaan aja. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dalam bekerjanya, itu nanti dia mengerjakan pekerjaannya itu yang kita lihat, kalau kita melihat kok berat banget ya, kita melihat pekerjaan orang itu kok berat banget, tapi dia mengerjakan dengan tulus, apa? Akhirnya tidak terasa dia itu bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, semuanya akan lancar. Nah itu suatu ya kekuasaan Allah. Lah kita tidak bisa ngatur. Kalau kita sih maunya ngatur semuanya, ya Allah kok enggak begini, enggak begitu, itu kan kita itu. Nah makanya jangan terlalu banyak bertanya, iki piye gitu. Iki piye ini bagaimana, kalau kita masih memakai kata-kata ini bagaimana, kelas Anda adalah di situ, tidak akan pernah nyampai, tentu akan gagal dalam mencapai tujuan itu. Jadi akhirnya nol. Nah makanya bukan kemudian wakidiyah itu tidak boleh mikirin dunia. Tidak boleh kalau wakidiyah tidak mikirin dunia itu. Manusia yang di dunia itu harus kerja, mencari makan untuk menghidupi keluarga. Terus masuk wakidiyah tidak mau kerja, nah beres. Jadi pengangguran semuanya tadi. Terus maunya apa? Datang ke Tuhannya. Ini
minta kan enggak gitu. Itu yang dikehendaki Wahidiyah. Wahidiyah itu menghendaki jadi orang yang kalau sakti yang top saktinya, tapi bukan kemudian sok merasa sakti. Beda ya, orang sakti kemudian dia tulus, tidak ada rasa kehebatan pada dirinya, semuanya itu adalah milik Allah. Tapi kalau orang yang merasa sakti karena dia belajar terus bisa sakti, itu akan tersisa dalam dirinya itu aku paling hebat. Nah aku ini loh harus dibuang, tapi harus belajar sakti. Harus belajar sakti itu. Waktu kita mencapai kesaktian, hilangkanlah rasa akunya itu dihilangkan. Nah ini pembelajaran Wahidiyah. Nah Wahidiyah itu sebetulnya gampang susah. Dikit aja udah waduh udah tidak bisa gitu. Nah mudah-mudahan pembelajaran saya tentang salik dan masdub ini belum saya baca seluruhnya, tapi karena sudah penjelasannya sudah sampaikan, ya saya anggap selesai saja. Sudah disampaikan penjelasannya begitu. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min wasiyatat zaman an-nadrah wal barakah wa minkum jami'a al-ahwa wal maghfirah. Coba tolong nolkan. Nolnya apa? Tidak ada apa-apa. Tapi bukan kemudian tidak ada apa-apa itu tidak usah kerja. Kita harus ingat bahwa kita itu manusia. Nolnya manusia hidup, makan itu ada nasi. Kalau tangannya tidak mau bergerak, ngambil sampai ke mulut. Tidak nyampe, ya diambil sampaikan ke mulut. Jangan tidak mau, tidak ada makanan, terus tidak mau ngambil, ya namanya salah. Manusia, selama dia masih manusia harus melakukan usaha. Jadi akhirnya ya, nah yang bisa meletakkan pada tempatnya, ini namanya nanti tidak apa-apa ya, tapi iya apa-apa jadinya. Kelihatannya tidak apa-apa, tapi sebetulnya penuh apa-apanya. Penuh gitu jadinya. Kira-kira begitu. Dan harapan kami semuanya pengamal Wahidiyah adalah bukan hanya sekedar untuk mencapai keinginan, tapi mencapai keinginan itu boleh. Hanya saja kita harus tahu diri, jangan terus mengeluh. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Anakku kok nggak sembuh-sembuh. Ya orang bapaknya ngamalin Wahidiyah cuma baca sekali aja kok minta aneh sembuh. Tapi jangan meremehkan orang yang baca sekali, karena orang yang baru baca sekali itu banyak yang dikasih sembuh loh gitu. Jadi itu ada kembali kepada Allah. Kalau sudah dikehendaki Allah ya jadi. Tapi kalau kemudian ini aku yang baca aku harus begini loh, itu yang tidak boleh. Artinya aku yang menentukan, itu yang tidak boleh itu. Tadi udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.